Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Oktaviani Putri dengan nomor induk mahasiswa A1D519008 dari ruang R001 Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrare yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration yang artinya melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara intensif. Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Adapun menurut Enkoswara tahun 1987 mengemukakan bahwa administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Selanjutnya mengatakan penataan mengandung makna mengatur, manajemen, memimpin, mengelola, atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi atau membina. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui adalah yang pertama, administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis operasional, rentangan kegiatan dari penerimaan peserta didik baru sampai mereka meninggalkan ke sekolah. Yang kedua yaitu tata laksana atau tata usaha. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan tata laksana yang baik. Kegiatan ini sering disebut administrasi dalam arti sempit atau kegiatan tulis-menulis. Garapan keenam ini yang disebut dengan administrasi tata usaha yang menunjang seluruh garapan yang ada. Tata usaha menurut pedoman pelayanan tata usaha untuk perguruan tinggi sebagai berikut. Tata usaha adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari penghimpunan, mencatat, mengelola, mengadakan pengiriman, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu administrasi personil guru. Administrasi personil adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah sehingga guru dapat menunjang atau membantu kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peserta didik dan pendidik berinteraksi melalui bahan pengajaran yang disusun dalam kurikulum. Yang kelima, administrasi supervisi atau pengawasan. Kedelapan garapan administrasi sekolah atau pendidikan tersebut yang telah disusun secara kronologik itu merupakan 8 kunci keberhasilan administrator sekolah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang keenam, administrasi anggaran biaya. Administrasi anggaran biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Akhirnya, pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam tugasnya, dan mendapat simpati dari publiknya bila dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi terhadap seluruh publiknya, yang disebut Husemas, hubungan sekolah dan masyarakat. Sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Materi yang ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental, pegawai guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan tata usaha dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah pada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan, sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Materi yang terakhir yang keempat yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama, planning atau perencanaan, merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi, dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, actuation atau fungsi penggerak. Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamalkan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Itulah pemaparan dari saya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.